Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, gimana nih? Masih semangat menjalankan ibadah puasanya kan? Nah, kali ini materi kita yang akan dibahas adalah mengenai konseling prakonsepsi. Masih tetap bersama saya, Faradita Wahyuni, SSD MKes. Baik teman-teman bidan, dan sahabat-sahabat bidan lainnya, jangan lupa subscribe channel Dita FW agar terus berkembang dan dapat bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Like dan share materi ini agar bisa dinikmati juga oleh teman-teman ataupun para penikmat ilmu, para pencari ilmu yang lainnya. Nah, apa sih sebenarnya konsepsi konseling prakonsepsi ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pasti akan ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan konseling prakonsepsi? Konseling prakonsepsi ini adalah serangkaian pelayanan yang didasarkan pada upaya preventif, jadi pencegahan ya, untuk membantu pria dan wanita mempersiapkan kehamilannya. Nah, di sini konseling ini dilakukan agar mengetahui resiko yang dapat mempengaruhi kehamilan ibu. Juga, ketika kita sudah mengetahui apa sih resikonya, nah jadi tenaga medis, tim medis bisa memberikan saran ataupun terapi untuk mengurangi resiko tersebut. Jadi, idealnya konseling ini dilakukan sebelum ibu hamil, ya. Nah, sayangnya kebanyakan ibu menyadari kehamilannya itu 1 minggu setelah terlambat haid. Ya, sekitar usia kehamilan itu sudah mencapai 5 sampai dengan 6 minggu. Dan pada saat itu, organ saraf janin itu sebenarnya sudah mulai terbentuk dan jantungnya juga sudah mulai berdenyut. Jadi, kapan periode masa emas kehamilan yang diperuntukkan ataupun yang menjadi periode emasnya untuk masa-masa terpenting dalam kehamilan? Nah, di sini bisa dilihat bahwa 3 bulan pertama kehidupannya dalam rahim janin ini ya, 3 bulan pertama janin itu adalah masa-masa emas ataupun masa kritis pembentukan organ janin. Jadi, apa saja bisa terjadi dalam periode ini? Bahkan sampai dengan berdampak kecacatan atau bahkan keguguran. Nah, jadi hal ini juga sangat disayangkan pada sebagian kehamilan. Kenapa? Karena banyak masih kehamilan yang tidak direncanakan atau bahkan terlambat diketahui. Jadi, periode emas ini harus benar-benar disadari oleh ibu yang memang merencanakan kehamilan yang Nah, bisa kita lihat dari data yang ada di Indonesia. Jadi, untuk pemberian asam folat sebelum kehamilan itu dapat mencegah kelainan selubung saraf janin. Dan pemberian asam folat ini tidak akan menjadi berguna bila selubung sarafnya itu telah terbentuk. Nah, itu tadi balik lagi ke masa emasnya itu adalah 3 bulan pertama periode pembentukan otak janin. Nah, yang kedua di sini ada insiden kecacatan janin. Nah, hal ini bisa meningkat 8,8% pada ibu diabetes yang tidak melakukan konseling prakonsepsi dibandingkan dengan ibu yang melakukannya. Itu hanya sekitar 1% saja. Nah, sedangkan ibu yang meminum obat anti epilepsi memiliki resiko 2-3 kali lipat memiliki bayi dengan kecacatan. Jadi, bagaimana cara menghindarinya? Dengan konseling ini, ibu dapat mengganti atau mengurangi jenis obat anti epilepsi itu. Jadi, selanjutnya ini 80% ibu dengan penyakit kronik, asma, hipertensi, penyakit tiroid, ataupun penyakit jantung yang menjalani konseling prakonsepsi akan melahirkan bayi sehat dibandingkan hanya pada 40% kelompok yang tidak melakukannya. Jadi, sebenarnya banyak sekali manfaat terhadap konseling prakonsepsi ini. Tujuannya yaitu tadi untuk memang meminimalkan kehamilan yang tidak direncanakan, lalu mendeteksi apa-apa saja
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta mencegah ya. Jadi konseling mengenai suplemen nutrisi juga sangat baik, dan hal ini meningkatkan kesiapan pasien untuk kehamilan dan menjadi orang tua yang lebih sigap lagi dalam mengatasi setiap permasalahan dan kebutuhan bayinya yang akan datang. Nah, jadi itu tadi data di Indonesia. Lalu ini ada penelitian yang dilakukan di luar negeri, dilakukan dengan cara random sampling kepada 136 ibu yang melakukan konseling prakonsepsi. Nah, di sini terlihat datanya bahwa ada 52%-nya memiliki masalah seputar organ reproduksi, 50%-nya memiliki riwayat penyakit genetik pada keluarga, 30% beresiko terkena HIV dan hepatitis B, 25% pernah menggunakan obat-obatan terlarang, dan 54%-nya beresiko secara nutrisi ataupun malnutrisi. Ini sangat dikhawatirkan ya, teman-teman. Nah, lalu kapan sebaiknya melakukan konseling prakonsepsi ini? Jadi harus dibedakan dulu ya, konseling prakonsepsi dan konseling pranikah itu tidak sama. Kenapa? Karena konseling prakonsepsi itu tidak hanya diberikan pada pasangan yang akan menikah ya. Konseling prakonsepsi itu tidak hanya diberikan kepada pasangan yang akan menikah, tetapi kepada setiap kehamilan yang akan dijalani. Jadi meskipun dia sudah memiliki anak 1, 2, itu harus tetap dijalani konseling prakonsepsi untuk meminimalisir kemungkinan resiko pada kehamilan yang akan terjadi. Nah, dalam konseling ini itu akan digali beberapa faktor ya. Jadi mulai dari usia, riwayat kehamilan, kebiasaan merokok ataupun minum obat-obatan tertentu, pekerjaan, lingkungan sekitar. Nah, jadi jika diperlukan, ibu pun diminta untuk melakukan beberapa uji screening. Oke. Nah, apa saja sih yang ditanyakan pada saat konseling? Jadi, dalam konseling ini banyak yang ingin diketahui atau faktor apa yang mempengaruhi kehamilan yang akan ditanyakan tim medis. Nah, antara lainnya itu ada faktor usia. Jadi, faktor usia ini ingin diketahui kenapa? Karena ada 2 hal kemungkinan yang memungkinkan beresiko untuk melahirkan bayi BBL ataupun prematur. Yang pertama yaitu remaja yang hamil ataupun yang tidak merencanakan kehamilannya. Dan yang kedua adalah kehamilan yang di atas 35 tahun. Nah, jadi selain di usia di atas 35 tahun ini rentan terhadap penyakit kronik, juga kemungkinan mempunyai bayi kembar ataupun bayi yang kelainan kongenital akibat kelainan kromosom. Jadi ya, memang benar-benar harus ditanyakan faktor usia ini. Nah, yang kedua adalah kebiasaan, pekerjaan, dan lingkungan. Jadi, kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus segera dihindarkan dari pekerjaan dan juga lingkungan. Di lingkungan kerja itu misalnya berkaitan dengan zat-zat kimia, pelarut organik, pestisida, ataupun pekerjaan yang mungkin beresiko terpapar zat-zat yang berpotensi berbahaya untuk kehamilan. Jadi ini harus dihindari. Lalu yang ketiga itu ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga yang dimaksud di sini adalah riwayat resiko kehamilan dari keluarga itu misalnya ada nggak kelainan ataupun keturunan genetik dari keluarga, misalnya talasemia, kelainan darah yang mengharuskan anak transfusi darah seumur hidup, dan berbagai penyakit keturunan lainnya. Jadi di sini jika diketahui lebih awal akan bisa ditangani ataupun diberikan alternatif untuk menghadapinya. Yang terakhir adalah riwayat imunisasi. Riwayat imunisasi ibu juga dinilai termasuk apakah ibu memerlukan imunisasi tertentu atau tidak. Misalnya seperti imunisasi rubella ataupun hepatitis, itu kan bisa mencegah beberapa penyakit yang dapat membahayakan kehamilan, gitu. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar betapa stresnya organ reproduksi. Jadi, bagaimana cara meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi dan berdampak pada reproduksi kita para wanita? Yuk, mari ajak teman-teman screening prakonsepsi. Apa saja sih yang harus diketahui atau yang ingin diketahui atau apa yang kemungkinan diketahui dari screening ini? Status imunitas hepatitis B. Jadi statusnya itu bagaimana? Kita masih kebal terhadap beberapa penyakit atau bahkan sudah sangat rentan terhadap penyakit.
Nah, status imunitas hepatitis B ini sangat perlu untuk diketahui. Lalu pemeriksaan darah komplit. Yang kedua adalah hemoglobin elektroforesis untuk yang beresiko mengalami kelainan darah, misalnya thalassemia itu tadi. Lalu pemeriksaan spesifik, nah ini tergantung daripada kondisi ibu, apakah si ibu mengidap penyakit kronik atau tidak. Jadi dari fungsi hatinya, fungsi ginjal, kardiovaskuler, dan sebagainya itu harus diperiksa secara spesifik. Itu. Yang terakhir adalah pemeriksaan TORCH, Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Oke, itu tadi kuliah singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman lainnya dapat bisa memahami berbagai materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share materi ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang haus akan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.